Aduh, gimana ya? Cara ngerawat bibit ayam nih, nggak ketemu lagi di Google nih. Lain-lain yang muncul. Aduh, mana ya? Mana ya cara bibit ayam nih? Kayaknya susah deh. Aduh, kandang udah jadi lagi. Ngapain? Aduh, lagi pusing nih boy. Pusing apa? Aku kan baru buat kandang ayam kemarin nih. Cuman ya itu lagi cari-cari nih di Google cara merawat bibit ayam, nggak nemu-nemu deh. Coba Gokil sih. sini deh mantap bentar deh. Kandang ayamnya bagus juga. Iya bagus, cuman ya bingung cara merawatnya gimana gitu loh anak ayam. Itu Coba dia. sini, masuk deh. Bentar ya, lewat mana nih? Tuh. Pusing banget. Oke, wait ya. Buset, dah nih kandang baru ya. Baru dibuat kemarin, baru jadi. Terus gimana nih? Nanti diternak apa nih? Karena ya ayam petelur. Oh. Kemarin kan habis nonton itu tuh video yang di YouTube Layung Farm. Mm-hmm. Jadi ya sedikit inspirasi lah gitu kan. Oh. Pengen juga. Oh, jadi pengen nernak juga nih. Iya, cuman ya itu pusing bro. Nah, Nemu-nemu kenapa? di Google. Oh. Udah searching di internet. Malaman begadang nih, lihat nih mata. Nah, itu kebetulan banget tuh. Layung Farm lagi kedatangan bibit ayam tuh kemarin tuh. Jadi kalau kita pengen jelasnya lagi, langsung aja datang ke sana dah. Tanya-tanya enggak apa-apa, tanya-tanya gitu. Loh, ya nggak apa-apa selagi mereka nggak bekerja, lagi jam istirahat. Gimana? Kayaknya boleh deh. Nah, prepare. Gas kan? Ayo, prepare. Ya. Yuk. Oke guys, balik lagi di channel Layung Farm. Nah, kita hari ini lagi di Kandang bibit, kandang bibit, kandang bener. bibit guys. Nah, kita kira-kira mau ngapain ya? Pokoknya kita kali ini kita bakal tanya-tanya nih seputar bibit ayam. Apa aja sih yang ada di bibit ayam tuh? Pokoknya kita bakal kulik. Gimana? Langsung aja kah kita tanya? Langsung aja. Iya. Siapa tahu ada kepala kandangnya. Oke, Ya, ayo, guys. gas. Nah, kebetulan guys, di sini ada kepala kandangnya. Ayo kita kepoin dia. Sih. Nah, kebetulan kita lagi dengar ada kabar katanya ada bibit baru. Nah, jadi kita langsung ketemu sama ayamnya langsung nih, yang masih imut-imut ini. Nah, jadi kita di sini mau kepo-kepo masalah bibit ayam sih bang sebenarnya. Betul. Ini ayam baru datang tadi malam. Uh-huh. Perjalanan itu kurang lebih 10 jam. Memakan waktu 10 jam, tapi lebih karena di perjalanan ada kendala. Tapi kalau memang mau penjelasan lebih lanjut, lebih santai, kayaknya kita bisa di atas. Oh, Boleh. bisa. Kayaknya tuh. asik tuh, Boy. Wah, asik nyantai di atas. Sekut-sekut ya. nih, yang sepoi-sepoi nih. Oke, langsung aja kita. Ayo. Kita langsung naik ke atas. Nah, jadi gimana tuh Om? Apa aja sih yang harus kita perhatikan untuk merawat bibit ayam sendiri Om? Oke, untuk saya akan ceritakan sedikit persiapan daripada masuknya DOC di Layung Farm. Kita dari awal mempersiapkan kandang DOC ini. Untuk pembuatan kandang sendiri itu kurang lebih 1 bulan pembuatan kandangnya. Nah, setelah pembuatan kandang selesai, artinya
kita mempersiapkan untuk check-in. Persiapan itu sendiri membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan. Yang pertama kita harus lakukan pembelian sekam. Sekam ini harus benar-benar bersih, harus benar-benar kering. Ini juga menentukan daripada kualitas ayam yang kita pelihara nanti, di kesehatan ayamnya. Kemudian dari sekam kita mempersiapkan alat pemanas. Alat pemanas ini kita bekerja sama dengan Medion. Jadi namanya gas solek. Jadi kita menggunakan gas. Dari persiapan gas kita persiapan ke tempat air minum. Itu tempat air minum otomatis. Kita menggunakan 2 tempat air minum. Untuk tahap awal kita persiapkan dari umur 0 sampai 14 hari dia air minum manual seperti yang di bawah itu. Kemudian dari 14 hari sampai ke dia bisa dipindahkan ke kandang baterai, kita menggunakan air minum otomatis. Setelah selesai, jadi persiapan itu berlanjut, pemasangan tirai. Fungsi dari pemasangan tirai ini agar suhu yang ada di ruangan itu bisa kita jaga. Ya, bisa kita jaga. Kalau dia terlalu panas, kita bisa buka. Dia membantu juga daripada gas solek tadi. Selesai daripada pemasangan tirai, kami pasang lampu pencahayaan, karena itu juga sangat berpengaruh. Itulah tadi kira-kira 1 bulan persiapan pembuatan kandang, persiapan check-in-nya 1 bulan, kemudian tahapan check-in masuk. Artinya kita memesan bibit dari Japa Kompit, karena kita percaya dari perusahaan Japa Kompit penyediaan bibit ini. Dari awal kita sudah bekerja sama dengan mereka. Lama perjalanan itu memakan waktu kurang lebih 10 jam kalau tidak ada kendala di perjalanan. Kemudian aturan perjalanannya, kita harus menggunakan kendaraan sendiri, artinya dijemput pakai perusahaan kita sendiri. Layung pam mau tidak mau, karena kita punya travel hanya 1 unit, kita sewa 1 unit lagi, jadi 2 unit kendaraan untuk DOC 5.000 ya, itu kurang lebih 50 box. Nah, kendaraan itu sendiri harus dilengkapi, harus ada fasilitas pendingin yang baik, karena kalau pendinginnya kurang baik maka tingkat risiko kematiannya juga tinggi. Perjalanan itu sendiri, travel ini tidak boleh berhenti. Itu. Karena apa? Karena semakin cepat ayam ini datang sampai ke kita, maka risiko kematiannya itu lebih kecil. Gitu. Kira-kira begitu. Persiapan sampai perjalanan DOC. Setelah ayam datang, kayak tadi malam kan, itu jam 3. Sebelum ayam sampai ke kandang, 2 jam sebelum itu kita sudah atur suhu ruangan. Gas solek kita nyalakan 2 jam sebelum ayam datang. 2 jam. Setelah suhu stabil, ketika ayam datang, kita lepas ayam, mereka pasti sudah bisa menyesuaikan diri. Nah, untuk vaksinnya sendiri dari umur, karena kita dari pembelian bibit ini belum divaksin, itu mereka begitu netas mereka langsung kirim. Jadi vaksin itu sendiri umur 7 hari sudah vaksin, namanya subkutan. Vaksin tetes mata dengan suntik di bagian belakang leher. Jadi itu. Setelah 7 hari, kemudian dilanjutkan dengan nanti 2 minggu kemudian
vaksin melalui media air minum. Begitu terus selanjutnya sampai di umur masa-masa mau produksi, di umur 5 bulan. Di umur 5 bulan itu vaksinnya EDS AIB untuk telur. Jadi setelah 5 bulan berikutnya itu namanya revaksin atau vaksin ulang. Jadi mencegah risiko terpaparnya penyakit yang berbahaya. Umur 0 sampai dengan masa dia sudah bisa dipindahkan dari kandang DOC ke kandang baterai kurang lebih 94 hari. 94 hari. Artinya 3 bulan lah itu. Bisa juga dipercepat kalau seandainya kita ngelihat keadaan kandang itu sudah kapasitasnya mereka sudah berdesak-desakan, maka kita percepat. Karena kalau populasinya berlebihan dari kapasitas yang ada, maka risiko penyakit itu lebih besar. Ya. Risiko terkena CRD, penyakit pernapasan. Saya kira itu aja yang bisa saya ceritakan, sebagian besar dari cara-cara untuk menangani atau memelihara DOC ayam petelur dari DOC sampai ke masa produksi. Ya, selain itu juga kita menggunakan atap yang agak berbeda. Ini atap namanya ether. Nah, fungsi dari atap ini supaya suhunya agak dingin. Kalau kita menggunakan seng biasa itu kan panas, jadi supaya suhu agak dingin. Kemudian alas koran. Jadi kita gunakan alas koran dulu supaya dia terbiasa. Dan fungsi dari alas koran ini kita bisa tebarkan sedikit dari pakan itu di atas alas koran. Alas koran ini sendiri kita gunakan hanya 7 hari penggunaan. Jadi alas koran kita buka, kita buang, kita bakar, tinggallah sekam. Fungsi dari sekam ini sendiri seperti yang saya katakan tadi, itu harus benar-benar bersih, benar-benar kering. Ini membantu juga daripada proses pemanasan atau suhu. Kita lihat juga ada yang namanya sekat pembatas. Fungsi dari sekat pembatas itu sendiri supaya memudahkan kita untuk mengontrol berapa kebutuhan dari ayam itu untuk minum, untuk makannya. Jadi itu. Sekat itu sendiri nantinya akan kita buang setelah dia berumur 1 minggu. Kita buang sebagian, kita perlebar karena mereka semakin dia berumur kan semakin berdesakan. Kita perlebar. Kemudian setelah dia 1 bulan kita tidak menggunakan sekat lagi. Oh gitu ya Om ya. Apa-apa. Tidur. Bangun deh. Apa sih? Bangun. Gara-gara angin itu kayaknya. Ya, anggota Om. Tidur lagi. Sadar deh. Sadar ini. Malah tidur kerja coy. Enakan dong. Paham? Ya paham, ini mah. Apa? Ayam. Ayam. Apa gitu? Ayam apa? Ya bibit ayam. Gimana? Ya kan? Ya apa nih Om? Anggota kita nih Om. Gimana? Sudah paham? Oh, jelas. Saya perhatikan kok tadi. Om, gimana mau paham Om? Tidur Om, astaga. Kamu menghina saya. Bener-bener nih bocah. Closing aja dah, closing aja. Ya. Sebenarnya kan kita belum opening. Closing.
Yakin nih closing nih. Closing gak kuat ya. Aduh, Closing nih. kacau nih. Closing aja dah. Jadi ngapain aja kalian? Sudah. Hanya jangan tidur. Ya udah kita buat closingan dulu deh. Nanti kita lanjut ya. Oke guys, jadi begitu penjelasan dari kepala kandang kita. Jadi begitulah kesimpulannya bahwa perawatan ayam itu nggak semudah yang kita bayangkan. Ada tingkat kesulitannya, kita harus mementingkan kesehatannya dan pakannya segala macam lah itu. Yang seperti abangnya jelaskan tadi. Benar. Jadi untuk kelanjutannya, kalau kalian penasaran kita mau ngapain lagi, pantengin terus akun sosmed kita, channel YouTube kita. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen tentunya. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol loncengnya. Oke? See you!